Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pencinta Santo Antonius yang dikasihi Tuhan. Saya sengaja membaca dan berkhotbah dari altar supaya bisa lihat seluruhnya. Kalau dari pojok sepertinya ada yang tersisa tidak terlihat. Kenapa? Karena saya ingin bertanya, kalau misalnya Bapak dan Ibu melihat patung Antonius yang selama ini kita lihat, saya ada lihat di sini ada satu, lalu di belakang sana ada satu. Patung Antonius itu kalau diperhatikan itu biasanya bersama dengan bayi Yesus. Ada yang pernah melihat patung yang lain? Patung Antonius yang lain? Kadang-kadang patung Antonius itu juga sedang memanggul kitab suci. Tetapi kadang-kadang ada juga kitab suci, lalu di atasnya itu ada bayi Yesus. Jadi yang kebanyakan kita lihat, saya lihat di sini di keramat itu Antonius sedang menggendong bayi Yesus. Tetapi di sisi yang lain ada juga yang menggendong kitab suci, lalu di atas kitab suci itu ada bayi Yesus. Barangkali kita bertanya-tanya, apa maksudnya itu? Saya ingin bertanya, apakah ada yang pernah melihat Santo Antonius membawa obor yang sedang bernyala? Apakah ada yang pernah lihat? Saya lihat di Eropa juga tidak ada lagi yang patungnya. Di Italia saya coba lihat tidak ada patung Antonius membawa obor yang sedang bernyala. Tetapi kalau kita melihat lukisan-lukisan lama, maka di situ kita akan melihat ada gambar di mana Antonius bukan memanggul atau menggendong bayi Yesus atau kitab suci, tetapi Antonius membawa obor api yang sedang bernyala seperti seorang pahlawan perang. Apa maksudnya itu? Di situ mau mengatakan kepada kita bahwa hidup Antonius pada masa abad-abad itu, abad ke-14, dia tinggal di Venesia, dia tinggal di Padua. Kalau kita pernah ke sana, Padua dan Venesia itu hanya sekitar 10-15 menit pakai kereta. Dan Venesia itu adalah sebuah pusat perdagangan yang luar biasa. Orang dari mana-mana bertemu di sana, juga termasuk ajaran-ajaran bid'ah. Dengan menggambarkan Antonius yang membawa api yang bernyala-nyala itu, mau menggambarkan kepada kita bahwa Antonius dengan tiada henti-hentinya berjuang seperti seorang pahlawan yang melawan semua bentuk heresi dan bid'ah pada saat itu. Tetapi kemudian para Fransiskan mulai merasa kalau Antonius digambarkan seperti itu, nanti mungkin orang jadi takut, seolah-olah mau perang terus. Padahal Antonius dia berkhotbah, Antonius dia berdoa, Antonius dia bernubuat dan terjadi begitu banyak mujizat, bukan karena dia sebagai seorang pahlawan, tetapi karena dia memiliki sebuah spiritualitas yang disebut spiritualitas cinta kasih. Kor artinya hati, dari kor kita mengenal caritas artinya cinta kasih atau perbuatan cinta kasih. Maka kemudian patung-patung Antonius itu digambarkan dia sedang menggendong bayi Yesus, atau dia sedang menggendong kitab suci dan bayi Yesus, yang mau menggambarkan bahwa di dalam hati Santo Antonius itu hanya ada Yesus dan kitab suci. Karena di dalam hati Yesus itu, di dalam hati Antonius itu hanya ada Yesus dan kitab suci, maka dia menjadi begitu dekat dengan Yesus. Setiap doa-doanya itu selalu bertuah dan dikabulkan Tuhan. Setiap kata-kata yang diucapkan dalam khotbah-khotbahnya itu, setiap nasihat-nasihat yang diungkapkannya itu
serasa kata-kata Yesus sendiri yang hadir di dalam bibirnya. Karena itu saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, orang-orang Padua mencintai Antonius sedemikian rupa. Kenapa? Karena Antonius tidak seperti bid'ah-bid'ah zaman itu yang melawan gereja, yang menyerang gereja. Dia tahu bahwa gereja itu punya banyak kelemahan, tetapi dia berdiri bersama gereja. Dia berjalan bersama gereja. Itulah tema yang kita renungkan pada minggu ini, gereja sinodal. Sinodal berjalan bersama. Kita berjalan bersama Yesus, kita berjalan bersama gereja walaupun gereja ditimpa berbagai macam hambatan, di berbagai macam hal yang membuat gereja itu menjadi goyah, tetapi kita yakin bahwa di dalam hati kita bersama Antonius kita membawa Yesus dan kitab sucinya. Antonius berjalan bersama dengan orang-orang miskin. Antonius berjalan bersama dengan orang-orang yang menderita. Antonius berjalan bersama dengan orang-orang yang kehilangan harapan. Dan dia senantiasa membawa semua orang dalam sebuah spiritualitas hati di mana Yesus sendiri hadir di sana dan kitab suci menjadi buah dari kata-kata dan tindakannya. Maka ketika Antonius meninggal dunia, dia meninggal di salah satu kampung yang agak jauh dari kota Padua. Waktu dia meninggal, orang-orang Padua datang berdemonstrasi di wali kotanya dan mengatakan, "Santo subito, segeralah menjadi santo. Dia itulah santo kesayangan kami, kota Padua." Sehingga walaupun Antonius itu dia lahir di Lisboa, di Portugal, tetapi sampai saat ini kita mengenalnya dengan Antonius Padua. Karena orang-orang Padua begitu mencintai dia, karena dia selalu berjalan bersama dengan orang-orang Padua. Dia melakukan begitu banyak mujizat di Padua. Dia berdoa dan berbagai hal terjadi di Padua. Maka ketika dia meninggal, orang membawa tubuh jenazahnya ke kota Padua dan menjadikan sebagai pelindung kota Padua. Dan orang meminta kepada Paus, "Santo subito, segeralah menjadi santo." Sehingga dalam waktu 1 tahun dia termasuk satu-satunya orang yang dikanonisasi hanya dalam 1 tahun setelah dia meninggal. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan Injil hari ini, kita tahu bahwa ada 4 jenis atau ada bermacam-macam jenis kasih yang dibawa oleh kita manusia. Kasih yang pertama adalah kasih orang tua kepada anaknya, atau kasih orang tua kepada anaknya, atau anak kepada orang tua. Kasih yang kedua adalah kasih seorang pemuda kepada seorang pemudi, atau sebaliknya yang kita sebut kasih cinta erotik, karena yang satu cantik, yang satu tampan dan lain sebagainya. Kasih yang ketiga adalah kasih seorang sahabat. Dari kecil bersahabat, setelah dewasa bersahabat, menjadi tua tetap sahabat. Kalau ada satu yang sedih, yang lain ikut sedih. Kalau ada satu yang gembira, yang lain ikut gembira. Itulah kasih seorang sahabat. Dan kasih yang paling tinggi yang disebut sebagai kasih Kristiani adalah kasih agape. Kasih agape diungkapkan dalam Injil hari ini dengan kata-kata yang cukup menarik. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Tidak gampang ya kasih seperti itu. Ini kita lihat orang kalau lagi marah itu maunya marah saja itu. Tunggu ya, tunggu gitu ya.
Datang ke gereja berdoa, tapi begitu keluar lihat musuh kita langsung belok kiri, belok kanan. Ini ada yang senyum-senyum, ini mungkin sudah juga ini di sini. Tetapi disitulah yang mau diungkapkan kalau kita mempunyai Yesus di dalam hati kita, kalau kita mempunyai kitab suci begitu dekat dengan hati kita, seperti Santo Antonius, maka kita pun mampu merendahkan diri seperti Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia melakukan begitu banyak kesalahan, dia melakukan begitu banyak dosa, tetapi dia datang kepada Tuhan dan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa membantunya. Santo Antonius pun demikian. Pada awal mulanya ketika dia menyadari bahwa doa-doanya mendatangkan mujizat, dia menjadi takut. Dia merasa rendah diri karena dia takut menjadi orang yang sombong. Pengikut-pengikutnya, teman-temannya mengatakan, "Ayo Antonius, berdoalah, berbuatlah mujizat." Tetapi dia merasa tidak pantas. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Santo Fransiskus dari Assisi, pelindung gereja ini, dan Fransiskus Assisi menasihati dia, "Semua anugerah yang kamu terima dari Allah, kamu terima dengan gratis, dengan free, maka kembalikanlah itu dengan free juga, dengan bebas juga kepada umat yang membutuhkannya." Maka sejak saat itulah Antonius mulai berkeliling sekitar Padua dan sekitarnya, lalu dia melakukan banyak mujizat, dia mempertobatkan begitu banyak aliran-aliran sesat dan bid'ah, karena dia selalu membawa Yesus di dalam hatinya dan selalu membawa kitab suci di dalam hati dan bibirnya. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, ada dua yang terakhir ingin saya sampaikan. Paus Fransiskus mengatakan kita selalu harus mempunyai 3 H. H yang pertama adalah head, H yang kedua adalah heart, H yang ketiga adalah hands. Kita memikirkan dengan otak kita, dengan kepala kita, kita memikirkan apa yang kita rasakan dan apa yang akan kita lakukan dan kita telah lakukan. Dengan hati kita, kita merasakan apa yang kita pikirkan dan kita merasakan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Dengan tangan kita, kita melakukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Maka hidup kita, seluruh hidup kita seperti Antonius akan dikuasai oleh Roh Allah sendiri, Roh cinta kasih Allah sendiri, sebagaimana Antonius selalu menggendong Yesus dekat dengan hatinya, maka seluruh hidup kita akan memancarkan kasih Allah. Dan disitulah kita mampu bersinoda, berjalan bersama di dalam gereja. Dua yang terakhir, tadi dikatakan kadang-kadang ada frater, ada suster, ada romo yang berkhotbah, mencintailah dengan cara yang sederhana. Atau suster, frater kalau berikan retret, cintailah dengan cara yang sederhana. Tetapi cara yang sederhana itulah yang paling berat. Seperti contoh tadi itu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Itu paling sederhana tetapi paling berat. Tetapi justru karena sederhana tetapi paling berat, dan kalau kita mampu melakukannya, maka Yesus mengatakan dalam Injil tadi, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Itu jalan kesempurnaan. Mencintai dengan cara sederhana, yang kadang-kadang sederhana itu sungguh menyakitkan dan berat, tetapi kalau kita mampu melakukannya, kita mempunyai jalan kesempurnaan.
Maka saya teringat dengan sebuah puisi dari seorang yang cukup terkenal, Sapardi Djoko Damono. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip dari puisi ini dan membagikan kita untuk merenungkannya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Tuhan memberkati kita.